Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua hari ini? Bertemu kembali bersama saya, Ainur Fianti Salam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi keterampilan menjelaskan. Orang guru harus dapat menjelaskan berbagai hal kepada peserta didiknya. Penjelasan ini harus sesuai dengan tingkat kemampuan berpikir peserta didik. Nah, kan kita ketahui bahwa tingkatan dari jenjang persekolahan sekolah itu kan berbeda-beda tergantung dengan usianya. Nah, bagaimana seorang guru itu bisa menghadapi siswa yang pada tingkat TK, SD, SMP, dan SMA. Nah, ini memiliki perlu keterampilan tersendiri supaya apa yang dijelaskan itu bisa dipahami oleh siswa. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya akan memaparkan terlebih dahulu apa-apa saja yang akan saya jelaskan ke depannya mengenai keterampilan menjelaskan ini yang harus kita ketahui. Yang pertama itu yang paling mendasar, apa sih itu keterampilan menjelaskan, kemudian bagaimana tahapan-tahapannya, kemudian tujuan dari keterampilan menjelaskan ini sebenarnya apa. Yang keempat itu prinsip dan komponen, dan kelima penerapan dan kesalahannya, bagaimana kita menerapkan keterampilan menjelaskan yang baik dan benar, kemudian kesalahan-kesalahan apa yang selama ini yang sering dilakukan oleh pengajar ketika menggunakan keterampilan menjelaskan ini. Kemudian selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan. Apa sih itu keterampilan menjelaskan? Nah, keterampilan menjelaskan itu penyajian informasi secara lisan yang diorganisasi secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan satu dengan yang lainnya. Misalnya sebab dan akibat. Penyampaian informasi yang terencana dengan baik disajikan dengan urutan yang cocok merupakan ciri utama dari kegiatan menjelaskan. Ciri utama keterampilan penjelasan yaitu menyampaikan informasi yang terencana dengan baik, disajikan dengan benar, serta urutan yang cocok. Nah, 3 ciri utama ini harus kita mampu kuasai ketika menggunakan keterampilan penjelasan. Ya, jadi ketika kita ingin menjelaskan, tidak boleh asal langsung saja menyampaikan tanpa ada konsep sebelumnya. Supaya apa? Informasi yang ingin disampaikan ini bisa terencana dengan baik, tersusun dengan baik. Kemudian cara penyajiannya juga harus benar. Misalnya, kita ini mau menjelaskan tentang materi bangun ruang, berarti harus mengenai bangun ruang semua. Jangan ada disisipi materi lain yang tidak menyangkut dengan bangun ruang itu sendiri. Kemudian urutan yang cocok. Nah, ini menjawab, ini sama dengan contoh yang tadi ya, urutannya itu cocok. Berarti kalau kita bahas bangun ruang, berarti kan bangun ruang itu dimulai topik awalnya itu kan dia berasal dari bangun datar. Jadi berikan pemahaman tentang bangun datar terlebih dahulu, kemudian lanjut ke bangun ruang. Dan tidak boleh lompat, maksudnya jangan sampai kita bahas bangun ruang kemudian tiba-tiba ada materi lain di dalam. Misalnya kita gunakan soal tentang aljabar nih, panjang dan lebarnya, melibatkan variabel. Nah, di sini kita mau jelaskan lagi kembali variabel di dalamnya. Nah, kan itu siswa bingung. Jadi alangkah baiknya di awal seorang guru ini menjelaskan dulu hal-hal yang kemungkinan materi-materi atau mengungkit kembali lah, memberikan penjelasan kembali, gambaran tentang materi-materi yang mungkin ada di dalam materi yang akan dijelaskan. Nah, sehingga di sini terdapat lagi lanjutannya, seorang guru itu yang melakukan kegiatan menjelaskan harus yang pertama mengerti apa yang ia jelaskan. Nah, ini sangat jelas. Kita seorang pengajar juga harus tahu apa yang akan kita jelaskan. Jangan sampai asal ngomong saja dan kita tidak paham. Siswa juga pasti tidak akan paham dengan apa yang kita katakan. Kemudian yang kedua, mengerti bagaimana merencanakan suatu penjelasan. Nah, guru itu harus tahu bagaimana merencanakan suatu penjelasan. Jadi guru bisa tahu kapan melakukan penjelasan, kapan melakukan closing, kapan melakukan pembukaan, sampai kapan, sejauh mana, kemudian sampai mana dia harus menjelaskan materi, kapan dilempar ke siswa, kapan dibangkitkan semangat siswa untuk berpendapat. Nah, guru harus tahu. Kemudian yang ketiga, mengetahui bagaimana cara menjelaskan kepada siswa atau pelaksanaannya. Nah, di sini cara-cara kita menyampaikan informasi kepada siswa itu supaya dia paham, kita harus tahu bagaimana supaya
tidak asal-asal dan sesuai dengan tingkat kemampuan menangkap informasi siswa yang kita hadapi. Baik, selanjutnya itu tahapan-tahapan dalam menjelaskan. Nah, ada 5 tahapan yang harus dilalui dalam penjelasan. Yang pertama itu menyampaikan informasi. Menyampaikan informasi atau dalam kata lain kita memberitahu kepada peserta didik kita tentang sebuah informasi atau materi yang tengah kita jelaskan. Nah, di sini ini baru hal-hal dasar mengenai pengertiannya. Misalnya kita seperti yang di awal tentang bangun datar. Kita menjelaskan bangun datar. Apa sih itu bangun datar? Nah, bangun datar itu seperti apa? Kemudian bagaimana contoh-contohnya dalam kehidupan kita? Nah, seperti itu. Jadi bangun datar itu dia memiliki bentuk yang bermacam-macam, kemudian dia tidak memiliki ruang, dia hanya berupa sisi, nah, dan lain sebagainya. Yang kedua itu menerangkan. Nah, pada tahapan ini guru menguraikan istilah-istilah asing yang belum dikenal oleh peserta didik, atau mungkin ada kata-kata yang masih baru dikenal oleh peserta didik, baru didengar oleh peserta didik. Nah, guru ini memberikan pemahaman dengan cara menerangkannya menjadi bahasa yang biasa, dengan bahasa yang biasa. 3. Menjelaskan. Bagian ini merupakan inti dari sebuah penjelasan, di mana penjelasan ini dimaksudkan untuk menunjukkan mengapa, bagaimana, dan untuk apa. Misalnya, mengapa bangun datar persegi panjang itu bentuknya seperti itu, panjang dan lebarnya berbeda. Kemudian bagaimana persegi panjang ini digunakan misalnya, dan untuk apa persegi panjang itu. Nah, seperti itu misalnya. Kemudian serta berupaya membuktikan hubungan antara dua hal atau lebih yang saling mempengaruhi, bahkan menunjukkan sebab akibat. Nah, kita di sini serta berupaya membuktikan, berarti di sini kita menyampaikan kepada siswa antara dua hal yang saling mempengaruhi, misalnya bangun datar dengan bangun ruang. Nah, kan bangun datar ini ada di dalam bangun ruang, tetapi bangun ruang tidak ada di dalam bangun datar. Nah, di sini kita menjelaskan kepada siswa apa hubungannya sehingga bisa bangun datar itu ada di bangun ruang. 4. Itu pemberian contoh. Pada tahapan ini, pengajar itu ingin meyakinkan pemahaman peserta didiknya terhadap materi yang telah dijelaskan. Berilah contoh konkret secara nyata. Nah, misalnya ini paling bisa ini pada saat contoh materi program linear. Nah, kan kalau program linear itu kita memisalkan variabel, kan kita memodelkan persamaan. Nah, di sini bisa kita bawa ke kehidupan sehari-hari. Bagaimana seorang siswa bisa memodelkan belanjaan seorang ibu misalnya, berapa harga yang harus dia bayarkan untuk sebuah barang yang dia beli ketika dia membeli berbagai macam begitu. Kemudian yang selanjutnya itu langkah terakhir, yaitu latihan. Nah, latihan ini selain untuk mengasah kemampuan peserta didik, di sini juga mampu membangkitkan tingkat pemahaman peserta didik tentang materi yang telah dijelaskan. Kemudian peserta didik latihannya dapat dilakukan dengan mencari hubungan sebab akibat pada fenomena atau peristiwa yang lain. Jadi latihan peserta didiknya ini kita berikan dengan mengaitkan terhadap hal lain yang bisa serumpun dan menimbulkan hubungan sebab akibat. Selanjutnya itu tujuan. Apa sih tujuan dari keterampilan menjelaskan? Nah, oke teman-teman, ada beberapa tujuan dari yang ingin dicapai dalam memberikan penjelasan di kelas terkait keterampilan menjelaskan ini. Yang pertama itu untuk membimbing siswa-siswi memahami dengan jelas jawaban dari pertanyaan mengapa yang dikemukakan oleh guru atau yang diajukan oleh siswa-siswi. Nah, di sini kenapa penjelasan di kelas itu perlu? Memberikan penjelasan itu perlu karena siswa-siswi ini mungkin ada sesuatu yang dia tidak pahami, sehingga ketika dia bertanya kepada gurunya atau guru yang bertanya kepada siswa, di sini kita bisa memperoleh jawaban melalui penjelasan.
Siswa-siswi mendapat dan memahami hukum dalil dan prinsip-prinsip umum secara objektif dan bernalar. Nah, melalui penjelasan, kita dapat memberikan pemahaman tentang hukum-hukum, dalil, dan prinsip-prinsip dalam sebuah materi. Misalnya, mengenai materi aljabar. Nah, di sini kan dia melibatkan variabel-variabel ya, huruf X dan Y, Z, semuanya. Nah, di sini kita bisa memberikan pemahaman kepada siswa. Mengapa sebenarnya ada variabel ini, kenapa kita menggunakan huruf, kenapa kita harus menggunakan huruf yang berbeda untuk hal yang berbeda, seperti itu. Nah, kan mungkin saja tidak semua peserta didik itu bisa mampu memahaminya secara sendiri, tetapi perlu penjelasan. Di sini dia perannya seorang guru, dia menjelaskan. Ketiga, melibatkan siswa-siswi untuk berpikir memecahkan masalah atau pertanyaan. Misalnya pada materi tentang himpunan. Nah, ketika disajikan sebuah himpunan, di mana himpunan tentang bunga mawar, bunga matahari, bunga anggrek, bunga kasturi, dan lain sebagainya. Nah, di sini guru mengajukan pertanyaan. Misalnya, dalam himpunan itu dia dibentuk dalam himpunan berdasarkan apa, kemudian berapa banyak himpunan bagian yang bisa dibentuk, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, untuk mendapat umpan balik dari siswa-siswi mengenai tingkat pemahamannya dan untuk mengatasi kesalahan pengertian mereka. Nah, melalui penjelasan jelas bahwa seorang pengajar itu bisa mengetahui tingkat pemahaman siswa-siswinya ketika seorang siswa-siswi ini bagaimana responnya pada saat guru menjelaskan atau terkait apa yang dijelaskan oleh guru. Atau bisa saja ketika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapatnya atau memberikan kesimpulan tentang apa yang diketahuinya terkait materi ini, dan ternyata ada kesalahan, maka melalui penjelasan guru ini dapat meluruskan kesalahan pengertian mereka terkait materi. Yang kelima, menolong siswa-siswi untuk menghayati dan mendapat proses peralatan dan penggunaan bukti dalam penyelesaian kondisi, keadaan atau situasi yang meragukan, yang belum pasti. Kemudian yang keenam, membuat siswa berpikir secara logis, estetis, dan moral. Jadi ada 3 kemampuan berpikir yang dibangkitkan di sini ketika memberikan penjelasan, yaitu kemampuan siswa berpikir secara logis, estetis, dan moral dalam proses pembelajaran. Selanjutnya itu melatih siswa berpikir dengan menggunakan sebab dan akibat. Kemudian melatih siswa mandiri di dalam mengambil keputusan bagi dirinya dan menanamkan sikap yakin pada diri bahwa berpikirnya benar, beri jawaban yang benar. Nah, di sini kita menimbulkan sikap keyakinannya, kemudian kemandirian dari seorang siswa itu, sehingga dia bisa yakin, percaya diri, dan mau mencoba. Yang ke-10, menuntun siswa kepada pengertian yang jelas dalam memecahkan pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian ke-11, melibatkan siswa dalam berpikir memecahkan masalah. Karena melalui penjelasan berarti kita berusaha untuk membangkitkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah-masalah yang mungkin disampaikan oleh seorang pengajar. Selanjutnya itu untuk memperoleh feedback atau umpan balik dari peserta didik berdasarkan pada tingkat pengertian mereka, sehingga seorang pengajar itu bisa mengetahui apakah peserta didik ini mengalami salah pengertian terhadap suatu materi, sehingga bisa diminimalisir lah mengenai kesalahan pengertian dari siswa melalui umpan balik ini. Kemudian yang terakhir, membantu siswa menghargai dan memperoleh proses of reasoning, proses kiat, dan menggunakan bukti di dalam memecahkan hal-hal yang tidak pasti. Baik, selanjutnya itu adalah prinsip dan komponen. Pertama kita bahas tentang prinsip-prinsip keterampilan menjelaskan. Di sini ada 8. Yang pertama, penjelasan dapat diberikan selama pembelajaran, baik di awal, di tengah, maupun di akhir pembelajaran. Nah, karena penjelasan ini merupakan sangat penting, maka menurut saya pribadi ya,
kita itu harus menjelaskan dalam semua tahapan, baik di awal, di tengah, maupun di akhir pembelajaran. Kemudian selanjutnya, penjelasan harus menarik perhatian peserta didik dan sesuai dengan materi standar dan kompetensi dasar. Nah, ini penting. Ketika kita menjelaskan, jangan hanya monoton terus menjelaskan berceramah. Apalagi seolah-olah ketika kita ini seorang guru ya, kita sudah mempunyai image yang jelek pada seorang siswa ini, pada siswa-siswa kita, maka dengan cara apapun kita harus membuat perhatian peserta didik ini ada pada kita selama misalnya yang 2 jam pembelajaran kan membosankan. Berarti kita harus membuat cara penjelasan yang baik supaya siswa ini perhatian terhadap apa yang kita jelaskan, sehingga waktu 2 jam ini tidak sia-sia. Bukan hanya siswa saja, maksudnya siswa itu kosong begitu. Kemudian yang ketiga, penjelasan dapat diberikan untuk menjawab pertanyaan peserta didik atau menjelaskan materi standar yang sudah direncanakan untuk membentuk kompetensi dasar dan mencapai tujuan pembelajaran. Nah, ketika kita menjelaskan, seorang pengajar menjelaskan itu dapat diberikan untuk menjawab pertanyaan peserta didik. Jadi, ketika kita menjelaskan dan ada pertanyaan dari seorang peserta didik bahwa terkait sesuatu hal, materi yang dijelaskan, maka kita ini dapat memberikan penjelasan yang buat mereka puas dan pertanyaan mereka terjawab. Kemudian materi yang dijelaskan ini jangan keluar dari kompetensi dasar atau tujuan yang ingin kita pelajari. Kita harus mengikut dengan rencana pembelajaran sehingga proses pembelajaran itu dia sistematis, tidak lompat-lompat, dan membuat peserta didik juga bisa paham. Kemudian keempat, materi yang dijelaskan harus sesuai dengan kompetensi dasar dan bermakna bagi peserta didik. Penjelasan yang diberikan harus sesuai dengan lat kemampuan peserta didik. Nah, ketika kita seorang pengajar menjelaskan, berarti kita harus memperhatikan kondisi siswa kita. Kalau kita mengajar kan dalam satu kelas itu kan pasti berbeda tingkat kemampuan kecerdasan peserta didik ya. Ada yang di level atas, kemudian ada yang tengah, kemudian ada yang kurang bisa memahami. Jadi penjelasan yang diberikan ini harus menyesuaikan dari semua tingkatan latar belakang kemampuan daya tangkap peserta didik ini. Meningkatkan keefektifan pembicaraan benar-benar merupakan penjelasan yang bermakna bagi siswa, karena pada umumnya pembicaraan lebih didominasi oleh guru daripada siswa. Nah, di sini seorang pengajar itu bisa menerapkan sistem umpan balik, maksudnya melibatkan siswa dalam proses pembelajaran sehingga penjelasan itu tidak monoton kepada guru saja. Yang ketujuh, tidak semua murid dapat menggali sendiri pengetahuan dari buku atau sumber lainnya. Oleh sebab itu, guru perlu membantu menjelaskan hal-hal tertentu. Nah, di sini kembali lagi, seorang pengajar itu harus bisa melihat kondisi, situasi dan kondisi peserta didiknya. Jadi, seorang guru itu harus bisa menjadi topnya lah. Maksudnya kita yang menjadi pemegang utama dari kelas itu. Kita bisa menjawab semua keluhan-keluhan murid. Nah, melalui penjelasan. Misalnya nih, yang poin ketujuh nih, tidak semua murid dapat menggali sendiri pengetahuan dari buku atau sumber lainnya. Sama dengan hal-hal yang sebelumnya disinggung. Mungkin terkait dengan istilah-istilah yang baru mereka temui. Nah, di sini guru membantu untuk menjelaskan hal-hal itu. Kemudian kedelapan, kurangnya sumber yang tersedia yang dapat dimanfaatkan oleh murid dalam belajar. Guru perlu membantu murid dengan cara memberi informasi lisan berupa penjelasan yang cocok dengan materi yang diperlukan. Selanjutnya, komponen-komponen mengajar menjelaskan. Yang pertama itu merencanakan. Nah, penjelasan yang diberikan oleh guru itu perlu direncanakan dengan baik, terutama yang berkenaan dengan isi pesan dan penerimaan pesan. Supaya apa? Supaya proses pembelajaran ini berjalan secara runtut, tidak lompat-lompat, sehingga sebelum masuk ke proses pembelajaran, sebelum masuk di kelas, seorang guru ini harus merencanakan apa yang akan dia jelaskan kepada siswanya. Kemudian setidaknya ada 2 hal yang perlu diperhatikan, yaitu isi pesan yang akan disampaikan dan peserta didik. Oke, yang pertama kita bahas satu persatu. Yang berhubungan dengan isi pesan atau materi standarnya,
Pertama itu guru harus menentukan garis besar materi yang akan dijelaskan. Kemudian yang kedua, susunlah garis besar materi tersebut secara sistematis dengan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik. Lalu yang ketiga, siapkan alat peraga untuk memberikan contoh ilustrasi yang sesuai dengan garis besar materi yang akan dijelaskan. Dan mengajar menjelaskan yang kedua itu adalah penyajian. Dalam penyajiannya itu perlu diperhatikan hal-hal. Yang pertama itu bahasa yang diucapkan harus jelas dan enak didengar, tidak terlalu keras dan tidak terlalu pelan, tetapi dapat didengar oleh peserta didik. Nah, jadi ini mengenai bagaimana kita memposisikan diri ketika menjelaskan di depan peserta didik atau mahasiswa. Kemudian gunakanlah intonasi sesuai dengan materi yang dijelaskan. Jadi kita harus menyesuaikan materi apa yang dijelaskan. Misalnya kalau guru-guru dengan mata pelajaran sosial, berarti dia harus banyak bercerita, banyak berbicara. Berbeda dengan guru-guru pada mata pelajaran sains, karena kita membahas contoh soal-soal, penerapan rumus, berarti harus disesuaikan juga intonasinya. Kemudian yang ketiga, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta hindarkan kata-kata yang tidak perlu. Nah, jadi semampunya mungkin seorang pengajar itu harus meminimalisir kata-kata yang tidak perlu. Misalnya ya toh. Nah, hal ini perlu dilatih dan dibiasakan. Tapi menurut saya hal ini nih masih susah sih sebenarnya, karena saya saja sebagai pemateri masih sering mengucapkan hal ini. Kemudian yang keempat, bila ada istilah-istilah khusus atau baru, berilah definisi yang tepat. Jadi kalau misalnya ada seperti sebelum-sebelumnya, ada materi atau bahasa yang baru ditemui oleh peserta didik kita atau siswa kita, maka kita definisikan itu secara sederhana. Jangan dengan menggunakan bahasa yang berbelit-belit sehingga mereka bingung. Selanjutnya, perhatikanlah apakah semua peserta didik dapat menerima penjelasan dan apakah penjelasan yang akan diberikan dapat dipahami serta menyenangkan dan dapat membantu membangkitkan motivasi belajar mereka. Jadi, ketika kita menjelaskan, kita harus mengingat juga bahwa apakah semua peserta didik ini mampu menerima penjelasannya kita. Misalnya kita menjelaskan dengan cara menampilkan video pembelajaran, apakah semua siswa ini bisa mampu menerima dengan metode seperti ini. Kemudian apakah bentuk penjelasan, misalnya kita menggunakan metode konvensional yang ceramah, model pembelajaran konvensional, apakah siswa ini senang jika seperti itu saja terus kita berceramah terus, menjelaskan terus di depan. Nah, hal itu perlu diperhatikan. Kemudian selanjutnya, penggunaan contoh dan ilustrasi. Nah, segala sesuatu yang kita jelaskan, kita harus membawanya ke hal-hal yang nyata atau dalam kehidupan sehari-hari, supaya membawa pemahaman siswa itu lebih terarah, dia lebih bisa mengetahui apa yang sedang dijelaskan. Selanjutnya, pemberian tekanan. Dalam memberikan penjelasan, guru harus memusatkan perhatian siswa kepada masalah-masalah pokok dan mengurangi informasi yang tidak begitu penting. Nah, jadi ketika kita menjelaskan bagian yang penting, misalnya kita menjelaskan terkait materi bangun datar. Nah, di sini kita mau menjelaskan bahwa bagaimana ciri-cirinya bangun datar, berarti kita memberikan penekanan di bagian itu. Selanjutnya, penggunaan balikan. Nah, di sini seorang guru harus melibatkan siswa. Jadi, ketika kita menjelaskan, berarti kita harus bertanya juga tentang pemahaman siswa, apakah dia sudah mengerti atau belum terkait dengan materi yang sedang dijelaskan. Kemudian selanjutnya terdapat pola yang memiliki efektivitas tinggi dalam menghubungkan contoh dan dalil. Pertama, pola induktif, yaitu dari khusus ke umum, dengan cara diberikan contoh terlebih dahulu, kemudian ditarik kesimpulan. Jadi disajikan sebuah masalah, kemudian diberikan penjelasan secara umum terkait materi yang dijelaskan. Selanjutnya, pola deduktif, yaitu hukum contoh-contoh digunakan untuk memperjelas atau merinci lebih dalam suatu hukum atau relasi yang telah diberikan lebih dahulu, yaitu dengan cara diberikan dulu penjelasan tentang materi, kemudian dilanjutkan dengan memberikan contoh-contoh atau hal-hal yang di luar atau dalam kehidupan sehari-hari.
Baik, selanjutnya kita membahas penerapan dan kesalahan dari keterampilan menjelaskan. Pada dasarnya itu fungsi utama menjelaskan itu kan sebagai alat komunikasi. Nah, sehingga guru ini harus terampil untuk menjelaskan masalah ataupun teori kepada peserta didiknya supaya siswa mudah menerima dan menyerap apa yang kita jelaskan. Nah, penjelasan oleh guru selain untuk memberikan pengalaman, juga untuk meningkatkan kemampuan berpikirnya siswa. Nah, melalui penjelasan kita kan kita memberikan dia pembahasan mengenai materi-materi, secara otomatis kemampuan berpikir siswa ini terpacu juga untuk mengikut dengan apa yang kita jelaskan. Dengan kata lain juga bisa mengungkapkan gagasan, perasaan, persetujuan, keinginan penyampaian informasi tentang suatu peristiwa dan kemampuan memperluas wawasan. Nah, keterampilan menjelaskan ini merupakan keterampilan yang sangat penting kan dalam proses belajar mengajar. Tidak hanya penting bagi siswanya, tetapi juga penting bagi gurunya. Karena melalui penjelasan guru yang memicu siswa ini, maka siswa juga dapat berbalik mengungkapkan atau mengekspresikan pendapatnya terhadap suatu materi atau pemikirannya serta perasaan yang dimilikinya terkait materi atau hal yang tengah dibahas oleh guru. Nah, melalui inilah ada namanya proses umpan balik. Nah, ketika siswa merespon apa yang guru sedang jelaskan. Nah, selain itu dapat mengembangkan daya pikir dan kreativitas siswa dalam belajar. Guru harus profesional, inovatif, perspektif, dan proaktif dalam kelas. Jadi, guru harus profesional, berarti dia harus menjalankan kewajibannya sebagai seorang guru dengan baik. Kemudian dia inovatif, mampu membuat penemuan-penemuan baru, cara menjelaskan yang berbeda, perspektif dan proaktif di dalam kelas. Jadi guru betul-betul harus menjadi top poinnya dari pembelajaran itu sendiri. Salah satu caranya dengan memberikan pelurusan kepada siswa dengan cara penyampaian penjelasan yang bisa diterima siswa dengan mudah. Nah, jadi kalau misalnya ada siswa yang kurang paham terkait suatu materi, maka guru ini berperan untuk menyampaikan penjelasan yang dapat diterima dengan mudah, selain dengan bahasa yang dari buku, seperti itu. Ada beberapa poin yang kita kemukakan mengenai kesalahan yang bisa saja tidak disadari oleh guru pada saat dia menjelaskan dan melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Yang pertama itu ketika melakukan kegiatan menjelaskan, guru hanya duduk terus-menerus. Nah, ini yang paling sering kita lihat ya di tenaga pendidik kita saat ini, di mana guru-guru, terutama guru yang notabene dia kayak cuek begitu, dia hanya duduk terus monoton di tempatnya dari dia datang sampai dia selesai dalam pembelajaran itu, dia hanya di situ terus. Dia tidak ingin berinteraksi dengan siswa. Tapi ini sebenarnya kesalahan, sebuah kesalahan sih. Karena sebaiknya guru itu jangan duduk terus-menerus. Dia harus berpindah posisi dari tempatnya sehingga siswa itu tidak bosan. Bagaimana kalau siswa hanya tertuju pada satu titik selama 2 jam? Itu kan membosankan. Jadi guru itu harus bisa menguasai panggung. Panggungnya apa? Panggungnya itu kelas. Kemudian yang kedua, suara guru terlalu pelan dan pandangan tidak menyapu. Nah, pada saat guru menjelaskan terutama teori-teori sosial begitu ya, pelajaran sejarah dan sebagainya, intonasi, di sini intonasi guru itu perlu. Jadi jangan guru hanya bicara kemudian dia sudah pelan, kemudian pandangannya hanya tertuju pada satu titik, tidak memperhatikan keseluruhan isi kelas, isi tempat pembelajaran. Ini merupakan suatu kesalahan, karena bisa saja siswa itu bosan, belum lagi berpikir untuk bisa mendengarkan dengan baik penjelasan guru, tetapi suara guru terlalu pelan kan itu mengganggu konsentrasi siswa sebenarnya, sehingga dia hanya berfokus pada guru karena dia ingin mendengarkan apa yang dikatakan guru. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga itu guru terlalu bertele-tele. Nah, guru terlalu bertele-tele maksudnya di sini kita itu sebagai pengajar, penjelasan yang diberikan itu
diharapkan itu hanya secukupnya saja, tidak usah kemana-mana. Jadi setidaknya dia singkat atau padat, tetapi apa yang ingin dicapai itu tersampaikan, apa yang ingin diberitahukan itu tersampaikan, bukan kemana-mana menjelaskan tetapi sebenarnya poin utama dari pembelajaran itu tidak terrealisasikan dengan baik. Nah, kemudian yang keempat, guru tidak memiliki perencanaan awal yang akan diajarkan kepada siswa. Jadi seperti hal komponen pembelajaran yang di awal saya singgung mengenai komponen-komponen yang harus dilakukan sebelum mengajar, yaitu pertama kita merencanakan, ini hal yang dasar. Nah, ketika guru tidak ada perencanaan, maka otomatis semua proses pembelajaran di dalam kelas itu akan amburadul, dia tidak jelas arahnya kemana. Nah, ketika kita merencanakan di awal, berarti kita punya area yang jelas, apa yang harus kita sampaikan, indikator apa yang harus kita selesaikan. Kemudian yang kelima, tulisan guru di papan tulis harus jelas. Nah, karena kita sebagai top poinnya dari pembelajaran ini, kita yang menguasai kelas, berarti ketika kita menjelaskan sesuatu kemudian kita memanfaatkan media papan tulis, berarti tulisan kita harus bisa jelas dibaca oleh siswa. Jangan sampai tulisan kita bagaikan cakar ayam atau kayak tulisan dokter yang bersambung dan tidak diketahui huruf apa setelahnya. Nah, itu kan bisa membuat siswa bingung seperti itu. Kelebihan penerapan keterampilan. Kelebihan yang pertama, lebih mudah dalam mengembangkan kemampuan siswa dalam menemukan, mengorganisasi, dan menilai informasi yang diterima. Lebih mudah dalam memancing, meningkatkan kemampuan siswa dalam membentuk dan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan yang didasarkan atas informasi yang lengkap dan relevan. Kemudian yang ketiga, mendorong siswa untuk mengembangkan ide-ide dan mengemukakan ide-ide tersebut. Jadi melalui penjelasan bisa ada interaksi antara siswa dengan guru sehingga ada kesempatan bagi siswa untuk menyampaikan atau mengembangkan pokok-pokok pikiran yang tengah dia peroleh dari penjelasan guru. Masalah pembelajaran yang diikuti oleh jumlah peserta didik yang besar. Nah, karena jumlah mereka banyak dalam satu kelas, berarti kita bisa mensiasatinya dengan penjelasan, menjelaskan tentu dengan keterampilan inovasi-inovasi tersendiri. Misalnya kita membagi waktu kapan di bagian ini, atau kita menerapkan metode pembelajaran kelompok sehingga siswa bisa belajar mandiri, kemudian tetap diawasi oleh guru, diberikan penjelasan oleh guru, dan guru yang menghandle kegiatan pembelajaran di kelas. Selanjutnya merupakan cara yang lebih mudah saat guru akan memulai mengenalkan materi. Nah, karena guru yang kreatif dan inovatif, ketika dia memulai sebuah materi, maka dia pasti memiliki hal-hal begitu, ide yang bisa membangkitkan semangat siswa untuk bisa memahami materi yang dijelaskan. Dan selanjutnya dan yang terakhir, dapat meningkatkan analisis guru terhadap teori yang sedang disampaikan, dan guru menjadi benar-benar mengerti isi berita dengan analisa yang lebih mendalam. Apa sih kelemahan dari penerapan keterampilan ini? Yang pertama, bila menjelaskan dilakukan terlalu lama, peserta didik cenderung menjadi karakteristik auditif, mendengar, dan akhirnya menjadi siswa yang pasif. Nah, inilah mengapa segala proses pembelajaran itu harus ada selingannya. Jadi siswa tidak fokus dalam proses pembelajaran itu sendiri. Kelemahan yang lain, apabila selalu digunakan terlalu lama, maka perjalanan akan terkesan membosankan. Ya, betul. Ketika kita melakukan menjelaskan terus-menerus dan selalu digunakan, apalagi yang siswa-siswa yang guru-guru yang selalu ngelawak begitu terkait pembelajaran yang sedang diajarkan, pasti siswa juga akan bosan terhadap apa yang diterapkan oleh guru. Berarti kita harus kreatif, bisa memadupadankan berbagai macam metode dalam satu variasi. Dan yang terakhir, bila menjelaskan dilakukan terlalu lama, kesempatan untuk berdiskusi menjadi terlalu sedikit, bahkan habis untuk menjelaskan. Jadi kita harus ingat waktu juga. Itulah pentingnya mengapa kita harus melaksanakan yang namanya perencanaan. Tetapi kembali lagi kepada guru itu sendiri, bagaimana dia bisa memanage, kapan dia
melakukan penyajian, kapan dia memberikan kesempatan diskusi, dan pokoknya supaya pembelajaran di kelas itu terlaksana sesuai dengan yang diharapkan atau sebagaimana mestinya, sehingga semua pihak senang, baik guru kemudian siswa terlebih utama. Oke, baik, mungkin sekian penjelasan saya terkait materi keterampilan menjelaskan. Terima kasih, mohon maaf bila selama penjelasan ini saya ada kekurangan yang tidak saya sengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.